Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai Room SQLite untuk mobile. Jadi saya di sini akan menjelaskan konsep dari Room SQLite itu sendiri dan menjelaskan yang saya buat di praktikum sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke penjelasan dari konsep Room SQLite. Jadi apa itu Room SQLite? Room adalah library dari Jetpack yang menyediakan lapisan abstraksi di atas SQLite. Tujuannya adalah untuk memungkinkan akses database yang lebih bersih, efisien, dan aman. Nah, Room ini terdiri dari tiga komponen utama. Yaitu yang pertama itu ada entity. Gunanya itu untuk merepresentasi dari sebuah tabel dalam database. Terus kemudian biasanya berupa kelas Kotlin atau Java yang diberi anotasi add entity. Dan komponen yang kedua yaitu DAO atau Data Access Object. Interface yang DAO ini yaitu interface yang berisi metode yang mengakses database seperti insert, update, delete, dan add query. Jadi ini semacam CRUD-nya. Kemudian yang ketiga, komponen ketiga yaitu database. Nah, database ini merupakan kelas abstrak yang diberi anotasi add database yang menghubungkan semua komponen Room dan digunakan untuk membuat instance database. Nah, jadi dengan Room ini kita tidak perlu menulis query SQL secara manual seperti di SQLite biasanya. Kita cukup menulis anotasi dan interface dan Room akan menggenerate sendiri kodenya. Nah, jadi itu mungkin konsep mengenai Room SQLite ya. Oke, jadi di sini merupakan aplikasi kita. Jadi di sini saya pertama akan menunjukkan yaitu entity. Di sini saya sudah membuat kode entity dengan nama table user. Di sini primary key-nya yaitu ada UID atau user ID. Kemudian untuk kolom lainnya ada namanya full name, email, dan phone. Kemudian untuk di kode ini kita harus mendeklarasikan add entity untuk mengetahui bahwa ini merupakan entity dari tabelnya. Oke, kemudian saya akan membuat DAO dari table user tadi dengan mendeklarasikan add DAO. Dan di sini saya sudah membuat beberapa, misalnya yang pertama di sini add query untuk menampilkan semua data dari user. Oke, kemudian di sini ada ya ini merupakan untuk menampilkan seluruh data user. Dan kemudian di sini ada add query untuk menampilkan data berdasarkan user ID yang diminta, dan di sini untuk menambahkan data, mengupdate data, dan menghapus data. Oke. Kemudian untuk database ya, di sini dengan mendeklarasikan add database dan seperti ini kodenya. Iya. Kemudian kita pergi ke tampilan karena itu tadi udah kita buat logikanya dan ini merupakan tampilannya. Oke, di sini untuk menampilkan datanya seperti ini tampilannya. Dan di sini untuk menambahkan datanya dengan tampilan seperti ini yang sudah saya modifikasi berdasarkan praktikum sebelumnya. Nah, oke langsung saja ke hasilnya. Jadi ini merupakan hasil data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Di sini saya akan mencobakan untuk menambahkan data. Di sini saya akan menambahkan data dulu. Oke, kemudian kita simpan saja. Oke, jadi ini sudah muncul datanya. Iya. Jadi kesimpulannya apa itu Room SQLite? Itu mempermudahkan kita atau dalam pembuatan aplikasi sehingga ini dapat mengefisiensikan dalam pengurusan database sehingga ini sangat membantu kita dalam pembuatan aplikasi. Oke. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai Room SQLite, penjelasan konsep Room SQLite. Kemudian penjelasannya berdasarkan praktikum sebelumnya.
Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.